Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Iqbal MH. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan Spotlight pada Android. Nah, apa itu Spotlight? Langsung saja ke demonya. Seperti ini tampilan Spotlight ya. Apabila kita buka aplikasi, untuk pertama kali kita menjalankan aplikasi, maka akan muncul semacam guide gitu. Nah, ini ya akan ada satu menampilkan Facebook, kemudian kita klik lagi seperti ini, dia akan ke email. Klik selanjutnya dia akan ke Instagram, kemudian selanjutnya ke Twitter seperti ini. Nah, jadi ini bisa disesuaikan dengan aplikasi teman-teman sekalian. Nah, kalau untuk pindah ke screen selanjutnya juga bisa. Nah, jadi jika screen pertama sudah selesai, maka dia pindah ke screen yang kedua seperti ini. Nah, bagaimana cara pembuatan Spotlight ini? Langsung saja, di sini saya sudah login menggunakan akun saya. Tinggal kita buat di sini Spotlight. Jadi bisa disesuaikan dengan punya teman-teman sekalian. Untuk accent colornya saya pilih yang warna orange saja. Kemudian package name-nya saya buat My Spotlight. Theme-nya saya pilih yang dark. Oke, finish. Nah, kita kembali ke slide. Apa saja yang kita butuhkan dalam pembuatan Spotlight ini? Nah, yang pertama material icon. Ya, di sini saya menggunakan Vicon. Jadi teman-teman bisa mendownload Vicon. Jadi untuk mendapatkan icon-icon offline. Ya. Kemudian kita sediakan sebuah screen. Kemudian komponen Spotlight itu sendiri. Lalu image, notifier. Notifier ini kita manfaatkan untuk pengecekan angka. Ya, jadi berapa nomornya untuk pengecekan program kita. Lalu ada nanti menggunakan TinyDB. Nah, TinyDB yang kita gunakan di sini nanti gunanya untuk aplikasi ini. Jadi untuk pertama kali diinstal, dia akan muncul. Tapi setelah dibuka, setelah diinstal, misalnya saya tutup ini. Ya, saya tutup. Nah, saya buka ulang, maka dia tidak muncul lagi Spotlight-nya. Jadi dia cukup untuk pertama kali install. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menggunakan TinyDB. Ya, di sini saya menggunakan TinyDB. Nah, yang pertama kita butuhkan icon ya, kita sediakan iconnya, icon ya bebas teman-teman sediakan, tak mesti harus seperti ini. Tapi di contoh saya buat seperti itu ya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan komponennya. Ini untuk screen 1 settingannya saya buat detailnya visible, lalu saya tambahkan image. Oke, nah untuk screen 1 ini saya buat ke tengah ya semua. Center, kemudian center, oke. Nah, image 1 ini langsung teman-teman ubah ya nama image-nya. Di sini saya buat Facebook. Jadi tidak harus image sih, bisa komponen yang lain. Jadi misalnya button, bisa title bar, bisa seperti itu. Nah, di sini Facebook. Oke, untuk semua icon saya buat 50 pixel supaya rapi saja. Kemudian saya kasih space. Saya berikan space di sini. Kemudian space-nya hanya 10 pixel. 20 saja ya supaya lebih jauh ya. Nah, kemudian saya tambahkan lagi image. Jadi bentuk rancangan saya seperti ini. Ya, untuk desain bisa teman-teman sesuaikan ya. Jadi tidak harus seperti ini juga ya. Oke, saya buat image lagi. Nah, ini 50. Nah, cara cepatnya ya kita bisa copy paste aja image-nya ini. Ya, kita copy, lalu kita paste lagi. Nah, tinggal kita ganti nama. Yang ini misalnya Twitter. Oke. Kemudian ini saya buat Instagram. Kemudian yang ini saya buat Gmail ya, Gmail. Oh, ini supaya seragam, ini namanya huruf kecil semua. Oke. Lalu saya copy space-nya. Copy lagi, paste. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita upload gambar kita ya. Jadi teman-teman punya gambar bisa disesuaikan. Nah, di sini saya masukkan Facebook, saya masukkan Gmail,
Saya masukkan Instagram, dan saya masukkan Twitter. Oke, seperti ini. Lalu kita sesuaikan untuk gambar, masukkan Facebook ya Facebook, kemudian Twitter ya Twitter, kemudian apalagi Instagram, kemudian Gmail. Nah, oke, untuk komponen gambar sudah. Sekarang kita masukkan spotlight. Ya, nah, spotlightnya seperti ini. Tidak ada yang disetting di sini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian blok. Nah, di blok ini apa saja yang kita butuhkan? Ya, mana slide PowerPoint saya? Ya, ini. Nah, untuk blok ini kita butuhkan yang pertama sebuah variabel global. Ya, di sini saya berikan nama item. Ya, jadi saya buat variabel global dengan nama item, di mana nilai defaultnya adalah 0 ya, 0. Oke. Kemudian apalagi ketika screen 1 ini dijalankan, maka ubah nilai item itu bertambah 1 ya. Maksudnya apa? Jadi nanti nilai aplikasi kita begitu dijalankan seperti ini, maka nilai untuk item 1. Nah, kemudian kalau kita klik nanti spotlightnya, maka akan bertambah menjadi 2. Kalau 2 dia akan mengarah ke item berikutnya. Kemudian diklik lagi menjadi 3. 3 itu akan mengarah ke komponen berikutnya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini kita ambil komponen bagian screen ketika screen ini dijalankan. Ya, ketika screen ini dijalankan, maka kita ambil spotlightnya. Oh, kita ubah variabelnya ya, tadi set variabel apa yang kita set, item, kemudian kita tambahkan item itu supaya menjadi 1. Kita ambil item, ini saya perbesar, saya tambahkan 1 ya. Kemudian langsung kita jalankan spotlightnya di sini saya pilih bagian heading ya. Heading itu apa? Heading itu untuk title yang di atas ya. Nanti komponen dulu ya. Komponennya kita ambil gambar yang pertama yaitu Facebook. Nah, kemudian di sini headingnya itu heading text ya. Jadi istilahnya kalau di web itu dia H1 gitu. Tapi nanti bisa disesuaikan. Nah, misalnya Facebook. Kemudian ada subheading ya, subtitle seperti itu. Kita ambil yang subheading. Nah, jadi untuk sub sama head ini kita bisa ubah warnanya. Saya buat ini adalah Facebook saya gitu. Kemudian setelah kita buat itu, lalu kita panggil function untuk menampilkan spotlight. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, ini ada notifier. Notifier ini gunanya untuk pengecekan benarkah nilai kita untuk item itu 1 ya. Jadi kalau nggak kita buat pun nggak masalah sih ya, gitu seperti itu. Jadi itu untuk menampilkan pengecekan apakah program kita berjalan atau enggak proses perhitungannya. Nah, kalau seperti ini saja kita bisa coba ya. Kita tes. Nah, di sini saya gunakan aplikasinya Kodular Companion, saya scan, kita cek di sini. Nah, sudah muncul tulisan ya Facebook. Nah, tapi Facebook di sini warnanya biru ya. Jadi bagaimana supaya mengubah ini warna putih? Kita bisa melalui desainer langsung atau melalui blog. Nah, di sini heading text-nya lihat warnanya biru. Jadi kalau kita ingin warna putih ya sesuaikan warnanya. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, ya. Nah, selanjutnya bagaimana supaya ketika diklik ini maka dia akan berpindah ke komponen yang lain. Nah, ini kenapa muncul seperti ini? Karena dia belum refresh ya.
Nanti ini saya reset aja connectionnya, jadi balik seperti semula ya. Nah sekarang ketika dia diklik, maka dia berpindah ke item atau komponen yang lain. Caranya kita masuk ke blok yang kedua. Nah di sini ketika spotlight itu diklik, apa yang akan kita buat? Ya, di sini ada pengecekan, blok pengecekan. Jadi kita langsung pilih bagian spotlight. Ketika spotlight ini diklik, maka dia akan berpindah ke item atau komponen lainnya. Tapi dia akan dicek dulu jika item itu bernilai 1. Jadi kalau tidak bernilai 1, maka dia nggak akan berpindah. Ya, nah di sini kita buat pengecekannya pakai control if ya. Lalu kita buat kondisinya atau syaratnya jika item itu bernilai 1. Jadi kalau nggak bernilai 1, maka dia nggak akan jalan gitu. Lalu kita tambahkan. Kan tadi kan nilainya di sini secara default nilai 1 ya. Jika nilainya 1, maka ketika diklik, maka dia akan bertambah menjadi 2. Nanti jika 2, maka akan terbuka komponen yang lain. Nah, jadi di sini saya ubah, saya tambahkan, saya ubah ininya itemnya ya, dimana item yang 1 tadi menjadi 1 tambah 1 gitu. Jadi kan 2 ya. Jadi karena dia sudah 2, maka akan pindah ke spotlight yang kedua ya, komponen yang kedua. Seperti ini. Komponen mana yang ingin saya pindahkan? Saya mau pindah ke bagian Gmail gitu ya. Maka di sini tertulisan untuk headingnya Gmail. Tinggal saya copy paste aja ini. Karena kita masih tetap menggunakan spotlight yang sama. Ini adalah Gmail. Langsung diubah kalau copy paste ya. Kenapa? Nanti takutnya kita tidak mengubah, maka ketika tidak sesuai program, tidak sesuai harapan kita berjalan, maka kita akan bingung sendiri. Kenapa? Karena kita copy paste akhirnya banyak komponen yang terlewatkan gitu. Nah, jadi di sini kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu else if. Nah, jadi ketika dicek, jika nilainya kan sudah menjadi 2, jika item nilainya 2, nah maka apa muncul? Ini ya, seperti ini. Saya copy lagi. Ada cara cepat sih untuk mengcopy ini, tapi trik itu nanti di akhir saya jelaskan ya. Instagram. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi kondisi yang ketiga. Nah, cara cepatnya seperti ini. Saya buat sebuah function, ya, saya copy di sini. Ya. Jadi saya copy cukup 1 kali, tapi nanti untuk berkali-kali bisa dimanfaatkan. Nah, misalnya nih, saya cuma copy untuk functionnya saja. Jadi sisanya semua ini bisa saya tarik seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian saya ubah nilainya. Jangan lupa untuk mengubah nilai. Ubah lagi nilainya. Oke, sudah. Kemudian lanjut ke blok berikutnya. Ya. Di sini blok keempat saya buat dia pindah ke screen baru. Ya. Jadi kalau kondisinya item itu nilainya 4, maka dia masuk ke screen yang lain. Nah, tapi kita sesuaikan dulu dengan contoh kita. Nah, di sini kita sudah punya 4 ya, 4 komponen. Seperti ini. Kita bisa tambahkan satu lagi supaya mencapai 4 ya.
Twitter. Ini adalah Twitter saya. Oke, dah cukup seperti ini dulu. Ini jangan lupa diganti jadi 4. Ini 2, 1. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Kita coba apakah sesuai. Nanti apabila kita salah melakukan perhitungan, maka kita gunakan notifier untuk mengecek betul nggak hasil yang kita lakukan itu benar. Sini saya cek. Nah, kita cek, oke, tampil pertama Facebook, kemudian saya klik, pindah ke Gmail ya, karena di sini urutan yang kedua adalah Gmail ya, urutan kedua adalah Gmail. Kemudian klik lagi, pindah ke Instagram, pindah lagi ke Instagram ya. Nah, di sini ini yang tadi saya katakan ya. Jadi kalau kita copy paste dan kita lupa untuk menggantinya, maka nanti seperti ini, loh kok nggak jalan gitu. Nah, baru masuk ke Twitter. Nah, jadi di sini kita sudah ada salah set. Jadi di sini kita langsung aja buat sini Twitter langsung ya, bukan lagi ini, bukan lagi Instagram ya, Twitter. Jadi kita nggak perlu komponen yang keempat. Ya, seperti ini ya, ini saya hilangkan aja kondisi yang terakhir. Jadi ini saya hapus saja ini. Ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara dia kalau udah terakhir kita pengen pindah ke screen berikutnya. Ya, seperti ini kita coba ulang. Ini saya reset saja. Lalu saya buka kembali aplikasinya, Companion. Lalu saya klik scan. Jangan lupa untuk dukung saya dengan cara like dan subscribe. Klik Facebook, klik Gmail, kemudian pindah ke Instagram, kemudian pindah ke Twitter. Terbalik ya, masih terbalik saja, namanya seharusnya Twitter ya. Nah, Twitter, oke, Twitter. Jadi anggap saja ini sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana kalau yang terakhir ini, ketika dia berakhir di halaman ini, dia pindah ke halaman yang lain ya. Jadi di halaman terakhir itu ya, jika dia terakhir seperti ini, jika 4 ya, saya tambahkan lagi. Jika kondisinya di sini saya tambahkan, saya perbesar dulu. Jika kondisi terakhir itu 4, bukan else ya, tapi else if. Not else, tapi else if. Jika 4, maka dia akan berpindah ke screen berikutnya. Nah, seperti ini 4. Lalu kita akan pindah ke screen open another ya. Kita lihat slide-nya seperti ini ya. Ditambahkan 1 lagi, jadi 5 gitu nanti ya. Kita buka sini ya, langsung saja kita buat ini. Nama screen-nya apa ya, saya belum punya screen. Sini masih 1 screen saya buat sini screen 2. Oke. Nah, di screen 2 ini apabila kita ingin buat seperti itu juga ya, maka caranya sama. Ini kalau saya hilangkan titelnya sama seperti ini ya. Misalnya saya masukkan image lagi, image. Nah, image, kemudian ini ke tengah. Oke, seperti ini. Nah, image sini saya ganti yang Twitter. Oke, 50. Kenapa saya pakai Twitter ya? Saya pun sendiri nggak punya Twitter. Nah, di sini screen 1, oke. Jadi ketika sudah keempat ini terklik, maka dia akan berpindah ke screen 2. Nah, screen 2 seperti ini ya. Oke, kita coba ke blok lagi. Kemana ini pindah? Screen 2. Ya, seperti ini jelasnya.
Oke, kita coba dengan cara reset dulu, lalu kita tes, buka aplikasi companionnya, kita scan. Maka akan muncul Facebook, Gmail, Instagram, lalu terakhir Twitter. Nah, setelah ini seharusnya dia pindah ke screen berikutnya. Nah, dia berpindah ke screen berikutnya. Nah, screen berikutnya kalau ingin tambahkan spotlight juga bisa. Nah, oke, itu dulu. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang bagaimana kalau aplikasi ini ditutup kemudian dibuka lagi, maka tidak muncul lagi ininya, spotlightnya. Nah, itu untuk membuat seperti itu kita butuh yang namanya database offline. Nah, di sini untuk database offline-nya kita menggunakan TinyDB ya. TinyDB di sini TinyDB. Kita masukkan di di screen 1. Di yang pertama kali muncul ya, di sini screen 1. Jadi untuk ini saya reset connection dulu, saya matikan dulu. Nah, di sini TinyDB. Nah, perhatikan di sini ada namespace. Namespace ini nanti yang akan tertanam di handphone kita. Jadi pastikan di sini namespace-nya disesuaikan ya. Kalau seperti ini juga boleh. Nah, tapi di sini saya ubah. Kenapa? Karena di HP saya sebelumnya sudah ada juga aplikasi ini. Jadi nanti kalau TinyDB juga, maka tidak akan berubah, nggak nampak efeknya. Jadi saya coba ubah. Misalnya saya buat gitu ya. Jadi jangan lupa dukung juga channel ini ya. Terima kasih. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaan TinyDB ini? Kita lihat slide ya. Kita masuk slide TinyDB. Ya, di sini ada perubahan dari yang sebelumnya kita lakukan. Nah, di sini di screen 1 kan tadi langsung pengecekan ini ya, spotlight-nya. Nah, tapi ini kita ubah. Ya, kita tambahkan dengan menambahkan sebuah function ya. Nah, untuk TinyDB itu pastikan menyesuaikan namespace pada TinyDB Anda. Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, tinggal fungsi kita yang terbaru adalah kita berikan function baru ya, function baru yaitu namanya check. Nah, bagaimana caranya? Kita ke blok. Lihat saya masih di screen 1 ya. Saya ke blok. Oke, paling atas ini awal mulanya. Saya tambahkan sebuah function baru namanya check. Di mana check ini isinya adalah ini. Seperti ini isinya. Cek ya. Nah, ini. Ya. Untuk notifiernya nggak perlu saya lakukan, tapi kalau teman-teman butuh notifier boleh. Ya, jadi ini dia ceknya. Nah, untuk set itemnya itu di cek ini tidak ada set item ya. Cek ini perubahan item ini tetap berada di awal. Jadi di awal itu pertama dia akan menambahkan, lalu dia akan mengecek, dicek apakah sudah ada belum nilai dari spotlight-nya. Jadi kalau sudah ada spotlight sebelumnya sudah pernah muncul, maka nggak perlu muncul lagi gitu. Jadi untuk install pertama kali saja. Nah, jadi kita fokus ke bagian cek ini. Di cek ini ada pengecekan ya. Jika dipanggil function TinyDB, kita buat sebuah tag baru ya, namanya install. Nah, jadi di sini saya pakai if. Dicek ya, kemudian ada pembandingan. Kenapa saya pilih yang ini, yang matematika? Karena nilainya 1 gitu. Lalu saya panggil TinyDB. Nah, ini saya ambil bagian get tag ya. Tagnya di sini nama variabelnya atau nama tabelnya saya buat install. Jika install tidak sama dengan 1, artinya ini pertama kali dijalankan ya. Lalu di sini akan kita simpan sebuah install. Apa nilai install ini kita simpan?
Kita berikan nilainya. Kita simpan di bagian data install. Terus nilainya yang kita simpan adalah 1. Seperti ini. Lalu kita set komponennya yang ini. Maka akan muncullah Facebook terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ya, cukup ini saja. Nah, untuk melihatnya kita coba tes dulu. Seharusnya pertama kali ketika kita tes maka dia akan muncul, tapi setelah kedua kita tes maka dia tidak akan muncul lagi. Nah, oke, Facebook kita skip, email, kemudian Instagram, Twitter. Oke, nah seperti ini. Nah, misal, ada panggilan ya, saya coba jeda dulu ya. Nah, mohon maaf ada panggilan masuk. Nah, sekarang kita coba kembali ke bagian screen 1. Kita cek di screen 1. Nih. Nah, dia tidak muncul lagi spotlight-nya. Jadi itu tandanya apa? Tandanya ya kita berhasil buat. Nggak percaya, kita tes export APK. Ya, tunggu prosesnya, pembuatannya. Jadi untuk buat ini kita tidak perlu sebuah extension, cukup dari bawaan Kodular. Nah, di sini saya scan. Mana scan saya ya? Oke, dapat scan saya. Nah, ini saya coba scan. Saya download. Spotlight. Oke, tunggu dia mendownload. Nah, di sini saya mendownload menggunakan paket data. Jadi untuk teman-teman yang melihat ini dan merasa sangat bermanfaat, teman-teman bisa dukung saya dengan cara like, subscribe, dan share video ini bila bermanfaat. Ya, jangan takut kekurangan ilmu karena men-share ini. Jangan takut kekurangan rezeki karena men-share ini. Ilmu kalian tidak akan bertambah jika tidak memberi atau menyebarkannya ke orang lain. Layaknya lilin, jika cahayanya ditutup, maka cahayanya hanya berada di sana, tidak bisa menerangkan orang lain, seperti itu. Ya, oke. Tunggu dulu proses downloadnya. Masih mendownload. Oke, selesai. 3, 2, 1. Iya, belum selesai. Lama sekali ya. Selesai, ya kita install. Aplikasi terpasang, jadi ikonnya di sini tidak saya sesuaikan ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Kita buka, lihat hasilnya. Oke, berjalan. Facebook, kemudian Gmail, lagi Instagram, kemudian Twitter, kemudian berpindah ke halaman. Nah, sekarang saya coba tutup aplikasi ini. Semua saya tutup ya. Lalu saya buka aplikasi yang baru saja diinstal. Nah, ini dia aplikasinya, bagian Spotlight. Nah, di sini Spotlight, saya buka. Cek. Nah, sudah tidak muncul lagi kan? Nah, jadi untuk pertama kali diinstal dia yang muncul, tapi kalau udah diinstal kedua kali dia nggak muncul. Nah, tapi kalau dihapus datanya di bagian Spotlight ini, saya lihat informasi, kemudian saya hapus. Sama seperti kita menginstal aplikasi lain ya. Misal kita hapus semua data, seperti Google Chrome, kalau kita hapus semua datanya, maka akan reset kembali seperti semula. Nah, seperti ini. Saya buka
lagi aplikasi saya bagian apa ya, mana dia tadi, Spotlight. Nah ini Spotlight. Oke, saya buka Spotlight. Nah maka akan muncul lagi. Nah demikian tutorial dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk teman-teman sekalian, jika ingin membantu saya mendukung channel ini, silahkan di share, subscribe, dan like ya. Kemudian berikan komentar atau testimoni terhadap video yang saya buat, atau masukan-masukan yang perlu saya tambahkan untuk mendukung channel saya lebih baik. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.